Kembali di Ayus Pagi pemirsa, tak bisa hadir karena masih trauma. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan kembali menjadwalkan ulang asesmen istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Sebelumnya LPSK juga telah menemui istri Verdi Sambo untuk meminta keterangan awal. Tim kuasa hukum dan psikolog dari istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, telah mendatangi LPSK siang kemarin untuk berkoordinasi dengan menjelaskan alasan kliennya tidak dapat hadir saat pemanggilan. Meski demikian, LPSK belum memastikan kapan Putri Chandrawati akan diperiksa. Asesmen ini merupakan salah satu rangkaian investigasi LPSK sebelum menentukan pemohon berhak mendapatkan perlindungan atau tidak. Sementara Baradae akan kembali menjalani asesmen di LPSK pada pekan ini. Bisa saja asesmen itu kan kita ke sana juga bisa kan gitu ya. Beberapa hari yang lalu LPSK juga udah datang, tapi memang kondisi kesehatan psikis beliau kan pemberitanya teman-teman udah tahu semua ya kita masih menunggu. Berdasarkan hasil komunikasi atau konsultasi kami dengan psikolog, makanya kami meminta psikolog hadir mendampingi untuk menjelaskan kondisi klien kami dan saat ini masih keadaan terguncang dan trauma berat. Petugas Satpol PP Jakarta Barat melakukan razia pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Sementara itu di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, puluhan sepeda motor milik pengunjung terjaring razia. Sejumlah pedagang yang masih nekat berjualan di kawasan zona merah Kota Tua terlihat panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangannya saat hendak ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Tidak hanya pedagang kaki lima yang ditertibkan, namun sejumlah pemulung dan barang rongsokannya pun juga turut ditertibkan. Diketahui penertiban PKL ini dilakukan untuk yang terakhir kalinya sebelum kawasan Kota Tua diresmikan sebagai kawasan yang bernilai sejarah. Sosialisasi pemindahan atau relokasi pedagang ke lokasi binaan sudah dilakukan selama 6 bulan. Semoga di tahapan ini adalah tahapan yang terakhir untuk kita bisa mendorong pedagang terlebih mereka juga bisa mendapatkan nafkah. Kita harapkan tidak ada riak atau gejolak di sini, semuanya bisa memahami. Demikian juga masyarakat bisa menyambut kegiatan kita. Semoga ekonomi bisa bergerak. Untuk menjaga agar pedagang kaki lima tidak kembali berjualan di 11 titik zona merah yang ada di Kota Tua, petugas Satpol PP akan bersiaga di 16 posko dengan 250 personil setiap harinya. Sementara itu, di depan stasiun Gambir Jakarta Pusat Senin siang tadi, sejumlah pengemudi ojol panik berlarian saat terjaring razia parkir liar yang digelar petugas suku dinas perhubungan. Usaha mereka menyelamatkan sepeda motor dari sanksi angkut paksa rupanya tak sia-sia. Karena hanya dengan sedikit memohon, petugas pun memberikan toleransi. Razia kemudian dilanjutkan ke kawasan Pasar Tanah Abang. Di sini, sejumlah sepeda motor milik pengunjung yang terparkir di atas trotoar langsung diangkut paksa. Selain sepeda motor, petugas juga menindak sopir bajai yang mangkal di bahu jalan. Kegiatan di sekitaran Pasar Tanah Abang sampai Blok F itu kita rutin giat operasi angkut jaring bila mana kedapatan kendaraan berparkir bukan pada tempatnya. Jadi kita angkut dan nanti kita bawa ke Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Baru di sini kita ambil tindakan yaitu ditilang oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, seluruh kendaraan yang terjaring dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi tilang maksimal sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Kembali ke informasi terkait dengan Brigadir Yosua, pemirsa, Komnas HAM periksa ajudan dan asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo untuk mendalami kasus kematian Brigadir Yosua. Ajudan yang diperiksa merupakan ajudan yang tidak hadir saat pemeriksaan para ajudan pada pekan lalu. Ajudan dan asisten rumah tangga Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo mendatangi Komnas HAM untuk menjalani pemeriksaan. Ajudan yang hadir merupakan seorang ajudan dan pekan lalu tidak hadir dalam pemeriksaan. Mereka dikawal ketat oleh personil polisi. Setiba di Komnas HAM, mereka langsung naik ke lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan. Kehadiran ajudan dan ART Verdi Sambo untuk memberikan keterangan terkait apa yang terjadi saat peristiwa baku tembak di rumah Verdi Sambo. Yang pertama adalah ADC dari Irjen Verdi Sambo. Yang kedua kemudian asisten rumah tangga dari Pak Verdi Sambo dan Bu Putri. Terus satunya itu nggak datang, yaitu petugas kesehatan yang pada hari Jumat melakukan tes PCR. Meski petugas yang melakukan PCR belum hadir dalam pemeriksaan, Komnas HAM sudah mendapatkan hasil tes PCR semua orang yang dilaksanakan di rumah pribadi Verdi Sambo. Komnas HAM juga memperoleh dokumen yang dapat melengkapi keterangan yang sudah didapat, sehingga dapat melengkapi rangkaian peristiwa. Dalam pekan ini, Komnas HAM juga akan mendalami terkait uji balistik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim khusus Polri kembali mendatangi kediaman Irjen Polisi Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin pagi. Kedatangan mereka untuk kembali menggelar uji balistik sebagai pelengkap penyelidikan dalam kasus baku tembak sesama ajudan. Tim khusus Polri tiba di kediaman Irjen Verdi Sambo sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Senin siang. Mereka kembali menggelar uji balistik terkait kasus baku tembak sesama ajudan Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat. Hasil uji balistik diperlukan untuk mengetahui jenis dan kaliber peluru serta senjata yang digunakan. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Dedi Parastyo langsung mengumumkan hasil uji balistik tersebut. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh Lafor, kemudian juga tadi hadir dari Inavis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Setelah pendalaman ini, nanti Pak Dirpidum tentunya akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar. Ya, karena tim sus bekerja tetap mengedepankan satu ketelitian, kecermatan, juga kehati-hatian. Ya, karena kerja tim sus nanti ini akan disampaikan secara komprehensif dan memiliki konsekuensi juridis. Ini yang saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar. Biarkan tim sus bekerja secara maksimal dan proses pembuktian secara ilmiah ini harus menjadi standar operasional di dalam proses penyidikan. Ya. Kemudian juga untuk kasus yang di Polda Metro Jaya saat ini sudah ditangani oleh tim sus. Ya, di bawah Katim Sidiknya Pak. Informasi lain pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka kasus korupsi dan pencucian uang PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. 2 tersangka masing-masing mantan Bupati Indragiri Hulu dan pemilik PT Duta Palma Group. Pemilik PT Duta Palma Group berinisial SD diduga bekerja sama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu berinisial RTR untuk memuluskan perizinan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu Riau. Tersangka RTR saat ini masih menjalani vonis pidana dugaan kasus korupsi dana Kasbon APBD 2005-2008. Sedangkan SD masih dinyatakan buron. Atas kasus ini negara dirugikan baik dari sisi ekonomi maupun hilangnya hak masyarakat lokal di Kabupaten Indragiri karena penyerobotan lahan hutan lindung. Izin lokasi dan izin usaha perkebunan
dipergunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan. Diduga karena operasi sesar ditolak rumah sakit, bayi di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang meninggal dunia sebelum dilahirkan. Pihak rumah sakit mengaku terpaksa melakukan cara lain untuk menyelamatkan sang ibu. Suasana duka masih tampak di wajah Yofi Widianto, warga Desa Pelemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Yofi baru saja kehilangan buah hatinya bernama Cahaya Rembulan saat proses kelahiran di RSUD Jombang 28 Juli lalu. Menurut suami dari Rohimah ini, buah hatinya meninggal akibat rumah sakit yang memaksakan melahirkan secara normal, padahal sudah mendapat rujukan untuk dilakukan operasi sesar. Dokter pun terpaksa melakukan cara lain agar bisa mengeluarkan bayi dan menyelamatkan sang ibu. Kenapa tadi gak disesar? Ya kita sudah berusaha ya. Kalau bisa normal ya normal dulu. Loh. Terus terserah bodo amat, saya lihat istri kesakitan, bayi itu masih di sini kepalanya, bayangin lah. Nah itu terus saya tanda tangan, akhirnya dioperasi itu pukul 11:30 sudah selesai. Saya lihat bayinya ya udah nggak ada. Sementara itu pihak RSUD Jombang membantah menolak operasi sesar untuk menyelamatkan bayi karena saat tiba di rumah sakit posisi bayi sudah berada di pangkal panggul. Sampai kemudian kepala bisa lahir, ya. Nah setelah itu baru kemudian terjadi kemacetan proses melahirkan. Kita mengistilahkan distosia baru, jadi macet di pundak gitu ya, nggak bisa ya. Kemudian kondisi bayi tidak bisa diselamatkan sehingga prioritas kemudian selanjutnya tim kami fokusnya adalah menyelamatkan kondisi ibu. Karena bayi yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, pihak rumah sakit pun memutuskan melakukan operasi untuk mengeluarkan bayi. RSUD Jombang pun berharap keluarga Yofi bisa memahami hal tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Aktivis pencinta anjing Animals Hope Shelter bersama Polsek Lakar Santri menggerebek rumah jagal anjing di kawasan Lakar Santri, Surabaya, Minggu dini hari. Dalam penggerebekan ditemukan 4 ekor anjing yang disekap dalam karung dengan mulut terikat. Inilah video amatir penggerbekan rumah jagal anjing di Kampung Kesapen 4 nomor 34 Kecamatan Lakar Santri, Surabaya yang dilakukan pecinta anjing Animal Hope Shelter bersama Kepolisian Sektor Lakar Santri, Surabaya, Minggu dini hari. Dari penggerebekan ini ditemukan 4 ekor anjing di lantai 2 rumah dalam kondisi disekap dalam karung dan mulut terikat, serta rantai dan kawat untuk mengikat anjing. Atas temuan ini, 4 ekor anjing di rumah jagal tersebut langsung diamankan dan ditempatkan di shelter anjing di kawasan Ketintang, Surabaya untuk mendapatkan perawatan yang layak. Sedangkan untuk pemilik rumah jagal anjing tersebut berinisial MRS dan SP langsung dilaporkan ke SPKT Polrestabes Surabaya. Menurut keterangan daripada pemilik rumah, memang di situ digunakan untuk menjual daging anjing, kemudian ada juga yang lainnya. Setelah kami lakukan interogasi, kami bersama dengan pecinta satwa juga membawa pemilik rumah ke kantor untuk dilakukan interogasi. Aktivis pecinta anjing berharap hukuman untuk pelaku jagal anjing tidak sebatas dipiring, melainkan minimal sanksi pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi di Labuhan Batu, Sumatera Utara meringkus 2 nelayan yang menyimpan sabu 24 kg di rumahnya. Mereka mendapatkan barang haram ini dari sebuah tas yang terjatuh di perairan Tanjung Lumba-Lumba. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara mendatangi rumah seorang nelayan yang menyimpan 4 bungkus sabu. Barang haram ini berasal dari sebuah tas yang jatuh di perairan Tanjung Lumba-Lumba.
Sebelumnya, personil Polsek Panai telah menyita 20 bungkus sabu yang disimpan dua nelayan bernama Agus Salim dan Zainal Arifin. Terungkapnya penemuan 24 kg sabu ini berasal dari informasi masyarakat terkait adanya tas berisi narkotika yang ditemukan nelayan. Udah tahu narkotika, kenapa? Kenapa coba? Namanya pula Pak, tahu pula biayanya besar Pak. Mahal begitu, makanya timbul niat ya. Iya. Dengan ya saya pula nggak ada pembarangan saya Pak. Menyesal ya? Menyesal ya Gus. Ya udah nanti pertimbangan tuh hakim lah. Dijaring dan berhasil mereka temukan dan mereka menyimpan tas ini di salah satu lokasi, ya. Di salah satu lokasi, dan sebelum menyimpan oleh AS ini sudah menyisihkan 4 bungkus, dan salah satu bungkusan itu dia sudah membuka bungkusannya dan mencongkel dan dia menggunakan. Kedua tersangka dijerat pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Jaringan prostitusi online anak di bawah umur berhasil diungkap jajaran Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Polisi berhasil mengamankan 4 orang yang diduga muncikari dan 7 orang perempuan korban prostitusi yang rata-rata masih berusia 14 tahun. Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan berhasil membongkar jaringan prostitusi online anak di bawah umur. Penggerebekan dilakukan aparat di sebuah hotel di kota Lubuk Linggau saat adanya transaksi antara pelanggan dan mucikari sedang berlangsung. 3 orang pria dan 1 wanita diduga mucikari berhasil diamankan. Polisi juga mengamankan 7 orang anak di bawah umur sebagai korban prostitusi. Dalam aksinya, sindikat ini menawarkan perempuan di bawah umur kepada pria hidung belang melalui media sosial MiChat. Mengungkap kasus penjualan anak di bawah umur untuk diperdagangkan ke hidung belang. Jadi di sini ada 2 kasus perdagangan. Rata-rata korban anak di bawah umur diiming-imingi oleh sejumlah uang, terus dijual kepada hidung belang. Kini, keempat pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya. Pencegahan peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya terus dilakukan Lokapom Kabupaten Tangerang, Banten. Hasil operasi selama 2 pekan ini yang dilakukan di toko kosmetik serta industri rumahan, Bepom Kabupaten Tangerang berhasil menyita ribuan kosmetik ilegal dan berbahaya. Ribuan alat kosmetik ilegal berbahaya serta puluhan ribu obat-obatan, psikotropika dan obat keras hasil operasi selama 2 pekan terakhir digelar pada Senin siang. Ribuan kosmetik serta obat-obatan dengan nilai ekonomi mencapai 250 juta rupiah tidak memenuhi ketentuan. Di antaranya telah lewati masa kadaluarsa serta mengandung zat kimia berbahaya. Selain kosmetik ilegal, petugas POM bersama Satpol PP Kabupaten Tangerang menyita 12.562 butir obat-obatan tertentu atau mengandung tramadol, 337 butir psikotropika, serta 650 butir obat keras dengan estimasi nilai ekonomi mencapai 38 juta rupiah. Bahan berbahaya biasanya ada merkuri, hidrokinon, kemudian mengandung pewarna merah K3. Umumnya sering terjadi. Itu dampaknya bagi kulit, Bu? Oh, tentunya berbahaya ya bagi kesehatan karena bisa jadi ada efek sampingnya, pastikan kalau ke kulit itu bisa ujung-ujungnya bisa menjadi. Sebagai tindak lanjut atas peredaran, Lokapom Kabupaten Tangerang akan meminta keterangan importir kosmetik ilegal berbahaya tersebut. Bila terbukti akan mendapat sanksi pencabutan izin impor serta penutupan toko penjualnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Emarani, iNews melaporkan.